kembali di Sapa Indonesia. Hari ini kita kehadiran seorang tamu. Kita senang menghadirkan khususnya orang-orang Indonesia ya. Jarang orang Spanyol karena kita tidak bisa bahasa Spanyol. Jadi kita hadirkan orang Indonesia yang berprestasi tidak hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara. Karena kita terkadang kalau orang Indonesia itu keluar negeri takut, nggak bisa bahasanya, nggak ngerti medannya begitu, dan apalagi untuk sukses di sana tampaknya lebih rumit dibandingkan dengan di sukses negeri di sendiri. Indonesia. Gitu. Tapi ini dibuktikan terbalik dengan Pak Iwan Sunito. Ini buku yang saya pegang ini salah satu buku inspirasi beliau. Selamat pagi Pak Iwan. Pagi Pak Iwan. Selamat pagi Tim, selamat pagi Iya. Roro. Ya. Ini jadi adalah salah satu hasil pemikiran Pak Iwan yang mungkin selama ini setelah banyak proyek di bidang properti berlangsung dan juga menjadi titik balik kesuksesan Pak Iwan. Nah, ini salah satunya saya memperlihatkan. Ini adalah gedung terbaru ya Pak ya? Ya, Infinity. itu namanya Infinity by Crown Group. Yang di lokasinya kira-kira 10 menit daripada kota Sydney. Oke. The biggest success di Crown Group history karena dalam satu hari launching kita sold $385 million, which is 3,8 Triliun rupiah. dalam waktu 5 jam. 5 jam. Penjualannya langsung. Ya, Dan the ini di biggest. Australia ya? Di Sydney, ya Australia. Oke, mungkin Anda sendiri pernah, Pak Iwan bukan wajah baru di layar televisi maupun di media cetak maupun online kita. Cerita suksesnya mungkin Anda sudah pernah baca juga mengenai Pak Iwan. Sebuah perusahaan development di Australia yang dikepalai oleh orang Indonesia. Dan kalau saya baca kisahnya dan dari judul sini, dari From Borneo to Bloomberg, awalnya jauh sekali Pak dari posisi Anda sekarang. Ya, Dari jauh sebuah banget. rumah apung di Borneo. di Ya, rumah Kalimantan. kita on the water, toiletnya juga on the water. Saya sering guyonan sama bule-bule kalau mereka berkata, well, our house is waterfront. Saya bilang, it's nothing. Nothing. Nothing, my house is on the water. Di atas airnya Di atas langsung. air bukan langsung gitu. waterfront. Cuma waktu itu kan sempat juga dikisahkan bagaimana keluarga kemudian harus berkutat untuk supaya anak-anak meskipun dari Borneo atau dari Kalimantan harus sukses dan harus sekolah di luar negeri. Itu cerita dulu Pak awalnya. Yeah, I went back mungkin 3 tahun, 4 tahun lalu ke rumah. Dan rumahnya persis sama. Oh masih ada Ya, dengan berubah ya? persis kondisi yang exactly sama. the same waktu saya tinggalkan 30 tahun sebelumnya gitu. So I've never been back into rumah itu, and it was quite emotional ya. Betul-betul lihat sofanya yang waktu kecil kita growing up, as abacus ya, sipua ya katanya orang Inggris, abacus yang untuk hitungan dari papa. Sempoa. Sempoa itu Sempoa yang ya, sempoa ya, disebutnya. Oke, sempoa, oke. Just to see hard work-nya dari orang tua, and more important untuk saya lebih penting adalah visi mereka melihat ke depan untuk investasi untuk anak mereka. And I was just amazed. I could not be hari ini tanpa mereka. Mungkin Pak Iwan familiar semangat dengan awalnya ya? istilah kelas inspirasi. Ya, kelas inspirasi itu di Indonesia itu mengajak berbagai profesi. Seperti saya pernah ikut yang di Bekasi. Mengajarkan pada anak-anak SD ini bahwa ada loh profesi ini, profesi ini. Nah Pak Iwan pada saat di Pangkalan Bun, mungkin nggak tahu ada profesi Pak Iwan sekarang. Yes. Yaitu seorang developer bangunan sebesar itu di Australia gitu. Punya gambaran. Di sini Anda berbicara mengenai mimpi. Ya. Kan kalau kita nggak tahu nggak bisa memimpikan hal itu. Benar. Apa mimpi Pak Iwan pada saat di rumah apung sekecil itu? I have no dream. Saya cukup struggle ya waktu sekolah di Indonesia. And I actually don't know my dream. Tapi waktu saya tabrakan di Bali, 5 hari, di situ saya merasa a sense of awakening, kayak sadar gitu bahwa there must be a great purpose dalam setiap orang gitu. Nah dari situlah mulai saya punya mimpi. Mimpi saya adalah saya pengen banget suatu hari untuk menjadi berkat gitu untuk orang-orang yang gagal seperti saya. Sampai nggak pernah naik kelas loh. Itu yang menarik tuh. Iya. Tapi justru nggak naik kelas, habis itu menghargai hal-hal kecil kan, langkah besar dimulai dengan hal yang kecil. Yes. Dulu memulai dengan reparasi apa? Garasi diterima ya Pak ya? Yes. Pagar diterima Pagar dulu ya. diterima. Akhirnya Dan bangun dibayar pun rumah. juga diterima. Diterima. Iya. Itu hal-hal kecil dilakukan untuk pertama kali merintis Iya. properti dulu ya Pak? Cerita dulu Pak. Dan betul-betul saya ngubernya itu bukan nguber uangnya, tapi ngubernya pengalaman. Kamar mandi sendiri saya kerjakan. Setelah itu 3 tahun lagi bocor. Kenapa? Lupa taruh waterproofing. Gitu. Tapi Belajar dari Belajar hal-hal dari itu situ. ya. Jadi janganlah sampai nggak taruh waterproofing gitu. Jadi Crown ini dibangun dari proyek-proyek kecil dulu awalnya. Dari Gimana rumah, bisa? gambar dari rumah, sendiri di kamar dining room kita untuk makan itu kita satu meja gambar, di situ gambar. Starting dari gambar rumah, garasi, rumah 10, setelah itu bukan apartemen gedung tinggi, setelah itu tahun 1996, 1994 saya mulai arsitektur,
96 mulai Crown Group. Dari situlah kita bangun gedung tinggi. Dan akhirnya gedung-gedung itu tidak hanya sekedar gedung biasa, tapi gedung-gedung yang high-end, dalam artian yang mewah begitu di Australia. Nah, 2008 di mana banyak orang yang kemudian goyang bisnisnya, ada hantaman ekonomi, justru di situ 2 kali lipat katanya keuntungan dari Crown Group ini. Bagaimana itu Pak bisa malah begitu? Waktu krisis global ekonomi itu malah kita growing dalam 3-4 tahun ke depan 2-3 kali lipat sih. Karena sudah, ini yang untuk saya sih, saya passionate banget ya dengan architecture dan building yang bagus gitu. Jadi there is no turning back gitu. Kebanyakan orang kan waktu krisis selalu mundur kan ya. Ya, menghemat, terus kemudian atau bangun gedung yang lebih murah. Bagi saya lebih realistis lah gitu akhirnya belokannya. That's right. Bagi saya build it, they will come. Build the best, they will come. Jadi karena it's better to be the best daripada trying to be average gitu. Nah, jadi malah di saat itu bangun yang mewah sekalian. yang kita bangun yang terbaik. Yang terbaik. Termasuk waktu kita launching Infinity by Crown Group yang 3,85 triliun itu dalam waktu 5 jam loh. Iya. Jadi 1 jam 1 triliun. Wow. Nah, Rekor. kenapa? Padahal waktu itu di tengah resesi Krisis, ekonomi dunia, China lagi stock marketnya lagi kacau dan Australia juga lagi shrinking, Indonesia juga lagi mengalami resesi gitu kan. It's just to show that there's kalau kita bangun yang terbaik, kompetisinya jadi sedikit gitu. Ini yang namanya saya sebut adalah Blue Ocean Strategy, membangun sesuatu yang tidak berkompetisi dengan orang yang lain. Jadi justru bisa berhasil di situ ya. Pak Iwan, saya mau tanya juga soal berada di Australia. Apa modal yang Pak Iwan bawa pada waktu itu? Memang sudah mengerti bahasanya, sudah mengerti strategi bisnis di sana, atau memang nggak tahu apa-apa nekat aja? Dulu sejak zaman kuliah berarti Pak ya sudah dimulai kan? Iya, mulai dari waktu kuliah juga sudah mulai gambar-gambar garasi orang, dapur orang, nggak ada yang sampai nggak dibayar juga gitu. Tapi saya pursue that. Sebetulnya bonek juga sih, nekat gitu. But I have a dream gitu. Sebetulnya saya bangun perusahaan karena I have a dream untuk I have a $1 million dream. Tapi bukan untuk membuat $1 million, tapi saya mau memberikan $1 juta. Gitu. So that's a dream yang betul-betul drive saya untuk membangun beyond lebih daripada yang biasa-biasa gitu. Saya tahu untuk memberikan $1 juta saya perlu mendapat lebih banyak lagi kan. So I start building dari perusahaan yang kecil. Tahun pertama juga nggak untung, tahun kedua juga nggak untung. Saya kemarin lihat profit and loss company kita waktu 20 tahun lalu, saya lihat, wow, kaget-kaget juga. Tapi profit $10.000. And today we think that kita punya project 48 triliun, which is unthinkable gitu. Nah, that's the power of dream gitu. Gimana dream yang membuat kita nggak pernah give up, dream yang membuat kita alive. Dan selalu kalau ada visi, selalu ada provisi dalam hidup kita kan. Nah, saya setuju ini. Nah, bagi Anda yang kira-kira kepingin dapat sedikit lah ya tips dari Pak Iwan, kan ada tertuang dalam buku ini. Buku ini akan kita bagikan hari ini bagi Anda pemirsa Sapa Indonesia. Bisa langsung mention ke Twitter kami @sapa_Indonesia. Jangan lupa berikan hashtag kuis Sapa. Ada pertanyaannya yang cukup mudah sebenarnya. Dari tadi kita sudah sebut-sebutkan. Apa judul dari buku Pak Iwan Sunito ini ya. Jadi nanti Anda langsung saja tweet ke @sapa_Indonesia. Pak, cerita dong soal buku ini. Ini akhirnya katanya setelah sekian lama, kemudian ada orang yang bilang, Pak harus ditulis dong inspirasi-inspirasi ini dalam sebuah buku. Jadilah buku ini. One day, satu hari saya ketemu dengan Pak Wandi Brata dari Direktur Gramedia. And we talk about books gitu ya. Saya kan sering ngajarin gitu, saya sering mentoring anak-anak muda, small group, big group, small group 100, big 10 orang sampai 20.000 orang gitu ya. So he said, why should I write it? Dia bilang, please write it for the nation of Indonesia, untuk bangsa kita, because people needs more of that gitu. That's how I wrote it. Gitu. Tapi sebelum itu saya ketemu Pak Dino Patijalal, mantan ambassador kita di USA. Waktu dia ke Sydney, dia bilang, Pak Iwan, you have to write a book. So I have 9 days sebelum ke Indonesia. Selama 9 hari, saya tulis bukunya, saya gambar bukunya, graphic design, printing 9 days, saya publish melalui Gramedia, and become one of the best selling book waktu itu. 4.000 buku terjual dalam waktu 1 minggu. 4.000 ya? Ini dalam 9 hari? 9 hari selesaiin bukunya. Dan ini size-nya pocket size, bisa kita bawa kemana-mana? Ini di kantong jas saya muat ini. Tuh kan? Bisa dibawa kemana-mana sebenarnya. Nah, yang saya mau tanya nih Pak, saking kemudian orang mengenal Pak Iwan ini sebagai rajanya properti di Sydney kan? Nah, dengan banyaknya gedung-gedung mewah, katanya masih ada bahan-bahan yang diimpor dari Indonesia. Betul Pak? Yes, salah satu proyek kita yang di V itu dari Cilegon tuh besinya. Oh, dari Cilegon. Kenapa begitu Pak? I don't know ya, konstruksinya cukup unik gitu. Betul-betul V yang mendukung gedung 27 tingkat.
ternyata Indonesia secara teknologi juga nggak ketinggalan dan it's one of the choice yang dipakai oleh subkontraktornya. Ya menarik banget. Ini jadi gedung V yang akan selesai akhir tahun ini. Memang memenuhi syarat dan dirasa memang bagus gitu ya, makanya akhirnya dipilih juga ya. Memang Pak Iwan ada mengarahkan juga kalau bisa pakai produk dari Indonesia, kalau bisa ya akan Pak Iwan Lebih senang pakai lagi. gitu juga. Nanti kita lagi desain hotel kita ini juga kita minta tender dengan beberapa perusahaan Indonesia yang supply furniture-nya semuanya di gedung ini gitu. Oke, ini di Australia. Di Sydney. Oke, di Sydney juga ya. Yes. Untuk di Indonesia kapan Pak Iwan di sini dikembangkan? Iya, ini Oh, proyeknya guys. Kayaknya udah nih ya. semua kayaknya nih. Indonesia sebetulnya kita udah ada 2 proyek. Satu sudah kita beli 10 hektar gitu, tapi yang akan di launching adalah proyek yang barusan saya tanda tanganin, kira-kira 2 hektar akan bangun kira-kira 3.000-4.000 unit di daerah barat Jakarta gitu. I'm waiting. Next year menurut saya kita akan launching. Kalau semuanya berjalan lancar kita akan launching. It would be the best. Pertanda juga nggak Pak kalau properti di Indonesia akan semakin jaya atau masa depannya masih panjang nih untuk dunia properti? Kan lesu ya katanya tahun lalu dan tahun ini. Saya kok yakin ya saya make more money waktu lagi lesu-lesunya loh. Waktu Asian financial crisis, we make a lot of money. Waktu resesi di New South Wales, we double up our profit. Kenapa? Waktu global financial crisis, begitu? kita malah growing. I think if you're the best in the industry, lebih banyak orang yang memerlukan daripada yang supply gitu. Jadi produk-produk Crown itu unik. It's kind of kayak experience gitu. Banyak orang koleksi barangnya Crown Group. Beli satu lagi, beli 5, Langganan bawa ya? teman lagi. Oke, so Karena always puas be the dengan best ya. kualitasnya Always ya. be the Yeah, best. it's Karena always being the best. kalau saya mencoba menangkap sarinya adalah kebutuhan itu akan selalu ada gitu ya. Yes. Besar atau kecil itu tiap tahun berganti, tapi kebutuhan itu selalu ada. Justru di saat orang lagi krisis, mereka cuma cari the best-nya aja gitu ya. Mau ya pasti, oke. Nah, At least I Pak, learn something. di akhir pembicaraan kita nih, waktu kita memang singkat, tapi saya masih mau metik dream besar. Kan dulu katanya mungkin belum terpikir mimpi sebesar ini. Hari ini, ada mimpi besar apa lagi nih Pak? Berangkat dari posisi sekarang, tampaknya susah untuk dream lebih besar lagi, Pak Iwan. I have a dream untuk Indonesia. Hopefully ya, project yang kita 10 hektar ini kita bisa kembangkan jadi ratusan hektar. And the dream is to build the next Silicon Valley of Asia di Indonesia gitu. Dan ini betul-betul banyak orang bicara soal Silicon Valley, but the true meaning of Silicon Valley betul-betul create the future generation of leaders, the disruptor ya, yang pendobrak, ya. pengganggu, perubah gitu. Sesuatu yang normal atau dirubah gitu. Nah ini saya lihat potensi di Indonesia, anak-anak mudanya amazing banget. Dan karena generasi yang sekarang, the new technology ini yang membuat anak-anak muda yang one man show, one person show bisa jadi global company operation. Ya, wow, itu mimpi buat kita juga semua ya, generasi muda di Indonesia. Terima kasih Pak Iwan Sunito. Terima kasih. Inspirasinya yang diberikan juga melalui buku ini yang hari ini dibagikan kepada pemirsa sampai Indonesia. Terima kasih ya Pak.